Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoners. Ketemu lagi di hari Jumat di akhir pekan, ya kan, bersama saya Andri Susanto dan juga Om Ramdhani Bur. Iya, kalau udah ada dia pasti ngomonginnya olahraga. Olahraga, Ya. betul. Nah, ini lagi rame banget nih ajang-ajang olahraga internasional. Banyak banget di weekend ini, Mas. Di weekend ini ya. Salah satunya yang nanti nih di akhir pekan, di hari Minggu ada MotoGP. Ya, betul. Ya, MotoGP ini banyak banget yang nonton ya, Om Bur. Banyak banget. Di kita banyak yang nonton. Di kita ya? banyak yang nonton. Di Morning Zone, Oke Zoners pada seneng ngulik motor. Betul. Iya. Berharap motornya kayak motornya Mark lah. Ngebut semua ya. Ngebut semua. Nah, ini kira-kira kansnya gimana, Om Bur? Ya kan ini merupakan seri keempat berarti Seri ya, keempat, di MotoGP betul. 2025 Nah, sebelum ya. di Argentina ya? Sebelumnya di Amerika. Amerika, Pertama kan pertama di mana? Thailand. Thailand, lanjut ke Argentina, Amerika, dan Amerika, sekarang iya, di betul. Qatar. Di Qatar. Jadi kan Marc Marquez tuh sempat dominasi lah ya. Yes. Maksudnya di Thailand Thailand juara, juga, di Argentina juara. Bahkan di Amerika pun sempat juara di sprint race. Cuma saat di balapan utamanya Marquez gagal finish karena terjatuh di lap ke-9. Padahal saat itu posisinya dia juga lagi mimpin balapan ya. Akhirnya yang menang rekan timnya nih, Bagnaia. Kemenangan ini Ducati juga ya? Ducati juga, jadi Ducati Corse ya. Akhirnya Marquez untuk pertama kalinya gagal juara dan sekaligus gagal finish. Sedangkan sang adik nih Alex Marquez konsisten nih terus di peringkat 2 dari Thailand sampai di Amerika. Makanya sekarang di klasemen Alex Marquez yang mimpin dengan 87 poin. Diikuti Marc Marquez dengan 86 dan karena gagal finish dan di peringkat ketiga ada Bagnaia dengan 75 poin. Nah, jadi jadi Bagnaia setelah juara di Amerika jadi ada harapan nih buat ngejar perolehan poin Marquez. Nah, apalagi kan Bagnaia punya catatan manis kemenangan di sirkuit Losail tahun lalu ya. Di MotoGP Qatar 2024, Bagnaia merupakan juara saat itu. Nah, jadi bagaimana dengan Marquez? Nah, Marquez ini sudah lebih dari 10 tahun nggak juara di Qatar nih. Dia terakhir kali juara tuh tahun 2014. Saat itu kan dia sangat dominasi MotoGP 2014, tapi setelahnya dia lebih sering finish peringkat 2. Dia beberapa kali kalah dari Dovizioso ataupun rider-rider lain gitu. Nah, makanya sih kalau saya melihat sih kecenderungannya memang Ducati memang masih dominan di Qatar karena di 3 tahun terakhir ini pemenangnya selalu dari Ducati ya. Di tahun 2022 ada siapa? Di 2022 ada Bastianini. Bastianini waktu itu main di Gresini Racing tim satelitnya Ducati. Betul. Tahun 2023 ada Giantonio tuh pembalapnya sekarang di timnya Valentino Rossi VR46. Sekarang atau di tahun 2024 itu Bagnaia yang juara. Jadi makanya kalau saya lihat kansnya pun Bagnaia lebih besar ya. Bagnaia lebih besar. Apalagi juga ada mantan pembalap MotoGP ini Sylvain Guintoli melihat kans Bagnaia juara di Qatar lebih besar ketimbang Marc Marquez. Nah, alasannya juga karena mental ya. Mental Bagnaia lagi tinggi-tingginya setelah juara di Amerika. Ditambah lagi dia juga punya pengalaman juara di Qatar tahun lalu. Makanya ini jadi momentum Bagnaia nih untuk paling nggak menjaga nama baik Valentino Rossi. Jadi kan sebenarnya Bagnaia ini kan nggak bisa dipungkiri merupakan anak buah dari Valentino Rossi ya. Dia pernah ngenyam pendidikan lah di VR46 atau di akademi milik Valentino Rossi. Jadi kalau misalnya dengan Bagnaia juara di Qatar, otomatis Marquez makin tertekan nih buat dalam perebutan gelar juara MotoGP. Jadi bisa dibilang Bagnaia ini bisa jadi penyelamat muka Valentino Rossi. Karena kalau Marquez juara di akhir musim, otomatis gelar juara MotoGP Marquez sama persis dengan Rossi di kelas Premier atau kelas utama MotoGP. Sekarang kan Valentino Rossi punya 7 gelar, sedangkan Marquez punya 6 gelar. Kalau Marquez juara di Qatar, peluangnya untuk juara di tahun ini kembali terbuka lagi. Tapi sebaliknya kalau Bagnaia yang menang, kansnya untuk ngejar Marquez di klasemen sangat besar, sekaligus untuk nutup peluang, bukan nutup sih, maksudnya memperkecil peluang atau paling nggak ngejegal ambisi Marquez untuk menyamai perolehan gelar juara Rossi. Tapi apakah Marquez akan diam saja? Yang pasti sih enggak ya. Kan kita lihat dia ya di usia yang sekarang sudah 32 tahun tuh dia masih emang sih
sekarang jauh lebih dewasa ya. Iya, dewasa tuh berarti nggak gerasa-gerusuk ya? Nggak gerasa-gerusuk di usia 20-an. Lebih kalem lah mainnya. Bener, di usia 20-an kan dia lebih gerasa-gerusuk ya. Iya, betul. Kadang-kadang dia start dari peringkat bawah pun atau habis terjatuh tuh dia biasa langsung ngotot balap-balap pembalap lain dan imbasnya banyak pembalap juga yang sering kesenggol dia. Tapi sekarang udah beda sih, dia lebih wise gitu ya. Ujung-ujungnya juga ya hasil yang didapatkan juga impresif banget kan di awal musim ini, terlepas dari nasib apes di Amerika kemarin. Dan yang menarik ini sebenarnya Alex ya. Nah, benar. Nah, Alex ini sebenarnya bisa dibilang underrated nggak sih awalnya? Karena dia mungkin ada di bayang-bayang kakaknya ya. Kakaknya, karena kan musim lalu pun Alex di Gresini Racing tuh nggak terlalu kelihatan ya, karena namanya ketutupan sama Marc Marquez. Sekarang dengan berpindahnya sang kakak ke tim pabrikan, sedangkan dia otomatis naik nih jadi pembalap utama Gresini. Jadi namanya langsung melonjak banget. Tapi sebenarnya nggak kaget sih kenapa Alex bisa gemilang banget di tahun ini, karena kan dia bisa gunain motor yang sebenarnya speknya nggak jauh berbeda ketimbang pabrikan Ducati ya, seperti yang digunakan Bagnaia ataupun Marc Marquez. Makanya dia kan tahun ini pakai GP24 ya, alias tahun lalu dipakai Jorge Martin juara MotoGP 2024. Makanya sebenarnya dia udah dapat senjata yang benar-benar bagus nih. Sekarang tinggal bagaimana Alex Marquez manfaatin senjata ini buat akhirnya bisa bikin dia mencapai gelar pertama di MotoGP Karena kan semenjak dia naik kelas nih belum pernah juara. Jangan juara, buat menang balapan pun cuma hitungan jari. Karena dia kan pas pertama promosi itu di tahun 2020 dia naik membalap bersama Repsol Honda ya. Saat itu juga bareng Marc Marquez juga. Tapi ya saat itu nggak terlalu menonjol juga. Tutup terus dia. Tutup terus, karena motornya juga saat itu kan nggak gitu bagus, nggak terlalu bagus juga. Benar. Baru di tahun ini dapat motor benar-benar kompetitif. Makanya kita lihat nih gimana peluangnya. Nah, dia juga bisa jadi berpotensi menang juga di Qatar. Karena kan ya itu dia, karakter sirkuit Losail itu juga ada beberapa trek lurus tuh yang biasanya nguntungin Ducati kan. Nah, makanya ya sangat menarik nanti sih hasil akhir balapan akhir pekan nanti. Wah, ini nih patut dinanti nih ya. Betul. Ya, berarti 3 orang ini sebenarnya yang jadi spotlight ya dalam balapan nanti. Sama ini sih paling Mas, Jorge Martin ya. Oh, karena Jorge kan Martin juga ya. Ini comeback-nya dia nih. Betul. Setelah cedera di tes pramusim, dia absen di 3 balapan dan akhirnya dia bakal ikut atau comeback ya di race MotoGP Qatar. Cuma Jorge Martin sih dia agak khawatir dengan kondisi fisiknya. Dia menilai agak ragu untuk menyelesaikan balapan di akhir pekan ini. Cuma kan itu bisa jadi cuma ya sekedar saywar lah ya. Maksudnya kayak bikin supaya pembalap tim lain tuh lengah. Tapi faktanya ya bisa jadi dia langsung gila nih. Karena kan rekan timnya juga si siapa? Marco Bezzecchi juga beberapa kali sempat nyodok juga nih di balapan 3 race sebelumnya. Makanya kiprah Jorge Martin di Aprilia sangat ditunggu banget nih. Karena kan di luar Ducati, Aprilia mungkin tim pabrikan yang berpotensi yang menyulitkan Ducati di tahun ini. Iya, benar. Dan di tahun ini Aprilia tanpa Jorge juga nggak kelihatan sebenarnya. Belum kelihatan. Tapi ini bisa jadi kejutan ya. Bisa jadi. Artinya dengan motor Aprilianya dia di tahun ini, Jorge Martin itu bisa tiba-tiba melesat. Apalagi statusnya juara bertahan MotoGP ya. Itu dia. Dia nggak mau lah, maksudnya jadi juara bertahan terburuk. Maksudnya setelah juara di tahun depannya ngedrop banget ya kan. Seperti yang dialami Juan Mir ya. Setelah juara bareng Suzuki di tahun 2020 kan, di tahun setelahnya hilang gitu aja. Benar. Dan ya berarti ini ada 4 ya. Ada 4 yang di spotlight. Nah, tapi nanti persaingan dari keempat ini, kalau menurut Om Bur sendiri kira-kira siapa yang unggul? Ya kalau saya melihat sih memang masih ada di 2 nama ya, di antara Bagnaia atau Marc Marquez. Tinggal bagaimana dia bisa menjaga kondisi bannya juga, karena kan biar bagaimanapun ban juga sangat krusial ya. Sangat krusial dalam balapan, pemilihan strategi, nanti dia bakal menggunakan ban lunak atau ban keras itu juga bisa jadi salah satu penentu kemenangan. Makanya kalau saya melihat sih memang, kalau saya pribadi sih condong ke Bagnaia yang lebih berpeluang untuk menang, karena ya pengalaman dia menang di Qatar tahun lalu itu bisa jadi modal ketimbang Marquez yang sudah 11 atau 10 tahun nggak juara di Qatar gitu. Dan ini kita menunggu banget ya
kiprah di Qatar ini ya. Benar. Akan seperti apa? Karena otomatis nanti klasmen akan bisa bergeser kalau juaranya berubah lagi nih siapa. Benar. Ya kan? Dan ini kita tunggu ya, Okezoners ya. Maunya kayak gimana nih kita nih. Ya kan kita juga penasaran nih. Setelah kemarin tanding di Lebaran ya. Pas banget Lebaran. Hari H. Pas banget Lebaran. Balapan jam 2 pagi, kita jam 7 udah sholat gitu. Nah, itu dia tuh benar. Makanya saya nggak nonton tuh sebenarnya. Yang terakhir di Argentina. Yang di Amerika kan yang pas Lebaran kan. Betul. Terakhir nonton di Argentina. Iya, terakhir nonton di Argentina. Makanya terus yang kayak ini nggak update lagi nih, kayak gimana nih. Tapi pas dilihat kelas P-nya, waduh jatuh lagi. Langsung tipis banget. Makanya di Amerika itu sempat seru sih, karena sebelum balapan kan para pembalap tuh udah pada pakai ban basah ya, karena diprediksi bakal hujan. Cuma beberapa menit sebelum race, tiba-tiba semua pembalap pada masuk ke area pit stop buat ganti motor, karena ada pemberitahuan balapan bakal berlangsung kering gitu. Jadi akhirnya mereka pakai ban kering. Nah, Marquez tuh saat itu jadi pembalap pertama yang mutusin pakai ban kering. Dan akhirnya diikuti pembalap lain. Gitu.